Nah, ini dia lanjutan dari video kemarin yang kita coba volt test pen ini. Jadi kemarin pada video yang pertama kita memeriksa bahwa di sini terputus ya, di depan ini terputus. Jadi setelah saya potong, saya beli kepala colokan yang baru. Ternyata kabel ini bermasalah ya. Nanti yang kuning sampai sini putus, birunya nyambung, birunya di sini putus, nyambung. Yang hitamnya nanti, jadi dia ini tiga-tiganya nggak beres ya kabelnya, karena dia ternyata selalu berputusan di bagian dalam. Jadi ini juga perlu jadi perhatian buat perusahaan yang mengeluarkan produk-produk seperti ini agar menjadi review ya. Ya, kita doakan juga segera diperbaiki dan sukses buat perusahaannya yang menyuplai alat-alat seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ternyata kita dapati produknya bisa dijual dalam keadaan tidak lolos kualifikasi ya, bisa dalam keadaan rusak seperti ini. Jadi sangat merugikan konsumen. Namun di sini saya bukan untuk klaim, namun hanya menyarankan buat perusahaannya agar quality checknya bisa lebih diperkuat dan alat produksinya juga lebih di-upgrade ya. Oke, sukses buat perusahaannya, berkembang terus agar jaya, karena di sini ditulis Made in Indonesia. Jadi kita rindu perusahaan kita bisa semakin berjaya ya. Nah, jadi juga buat teman-teman yang beli peralatan-peralatan seperti ini, apapun mereknya, nah selalu kita minta garansi kepada tokonya. Langsung kita coba di rumah ya, sebisanya langsung kita coba, dan bila ada bermasalah bisa langsung kita klaim. Jadi kita juga tidak rugi ya. Ya, semoga tokonya juga bisa mengeluarkan waktu seperti dua kali 24 jam ya, karena tidak semua yang dibeli langsung bisa dites, langsung bisa diantar ke tokonya ya. Jadi harus ada waktu juga. Nah, itu juga supaya semua semakin berjaya ya, baik tokonya, baik konsumen, semua bisa menikmati hasil yang terbaik. Padahal di sini saya lihat kabelnya lumayan bagus ya. Sini serabutnya juga banyak, tebal, lumayan. Nah, kulit luarnya juga di sini sangat meyakinkan ya. Tapi sangat disayangkan banyak putus-putus di dalam. Mungkin nanti saya bisa potong sebagian, baru bisa kita lihat nanti di video. Nah, sekarang saya karena melihat kemasannya juga yang baik ya, ini kemasannya jadi masih bisa dipergunakan. Nah, saya beli kabel sendiri ya, jadi kita mau pasang ini. Jadi teman-teman, kalau beli alat seperti ini rusak dan tidak mau diklaim juga, ini tidak usah dibuang ya, kita pakai saja. Kenapa? Karena sangat berguna juga. Untuk kabelnya kita bisa melilitnya dengan rapi ya. Kalau dia tidak pakai wadah seperti ini, dia akan berserakan ya kabelnya. Jadi kita manfaatkan saja. Jadi kita pasang aja ya. Dari sini. Nah, baut-bautnya setiap buka sesuatu, baut-bautnya dikumpul ya. Jangan nanti selesai bautnya kurang ataupun lebih. Diperhatikan dengan seksama. Nah, masukkan dulu di sini. Lalu masukkan di sini.
Nah, nanti ini dikunci ya. Oke. Nah, bila kabel yang dua begini, terpaksa kita tidak menggunakan kabel groundnya ya. Jadi sesuaikan saja, bila ingin pakai ground, kita beli kabel yang dia ada 3 di dalam satu ya. Nah, bagi sebagian orang kabel ground itu sangat penting ya, karena dia ingin menjaga keawetan daripada barang-barang di rumah ya. Nah, cuman memang banyak juga orang yang tidak peduli dengan kabel ground, tidak masang untuk groundnya ya di rumah, karena tidak tahu manfaatnya sangat besar untuk menjaga dari perangkat-perangkat yang di rumah, khususnya di musim hujan banyak petir ya. Nah, seperti itu ya, petir. Nah, dalam setiap persambungan selalu usahakan persambungan itu kuat ya, karena persambungan yang tidak kuat bisa mengakibatkan kebakaran. Karena muncul percikan api akibat sambungan yang tidak klop.
Oke, sebelum dipasang kita tes dulu. Nah, lampunya sudah hidup. Kita balikkan, lampunya hidup. Sebelum dirakit ya, selalu pastikan dia telah benar-benar hidup ya. Kalau kita bongkar-bongkar barang elektronika, karena jangan nanti setelah dipasang dia tidak hidup dan kita bongkarnya akan sangat repot ya. Nah, sudah hidup. Oke. Nah, oke. Saya rakit dulu. Cabut kembali. Jangan lupa pasang pengait ini supaya dia saat ditarik tidak akan membuat rusak wadahnya ini ya. Oke, lampunya oke. Kita cek lagi jangan ada yang bersinggungan ya antara negatif dan positifnya. Lampu sudah aman. Oke, kita pasang. Kita pasang dia. Nah, untuk bongkar sesuatu juga selalu divideokan ya. Fungsi dari video ini adalah kita bisa melihat nanti di akhir saat pemasangan bahwasannya kita tidak kelebihan baut atau kekurangan baut ya, karena semua pas, karena ada videonya. Jadi kecuali yang sudah profesional ya. Kalau yang sudah profesional itu bukan masalah lagi ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang di sini. Dudukkan baut belakangnya. Oke. Kabelnya jadi lebih tebal sedikit ya. Oke, sudah. Nah,
Jadi kita bisa dapat wadahnya ya. Nah, lebih dengan ini jadi lebih simpel, nggak berserakan ya.